Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast saya bersama dengan Ibu Suwartini selaku guru dari SD Negeri Kedung Mulyo, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya perkenalkan, saya Mairana Juwakesha dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2023M dengan NIM 23010644523. Baik, Bu Tini, sebelumnya bisa diperkenalkan dengan Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suwartini. Kebetulan saya mengajar di kelas 5 di SDN Kedung Mulyo. Itu sudah berapa lama? Sudah 11 tahun di sini. Masih Ibu. Ya. Apa sih Bu yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila merupakan ciri dan karakter kompetensi yang diharapkan diraih oleh peserta didik yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Terus fungsi dari profil pelajar Pancasila apa? Fungsinya untuk menerjemahkan tujuan dan fungsi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Yang kedua, menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar Indonesia. Yang ketiga, menjadi tujuan akhir sebuah pembelajaran, program, dan kegiatan satuan pendidikan. Dan dapat dijabarkan bahwa fungsi profil pelajar Pancasila menjadi pedoman yang akan menuntun pendidik untuk menjabarkan tujuan pendidikan yang sama, pembelajaran yang efektif dan berkesinambungan. Terus dengan adanya profil pelajar Pancasila ini perubahan apa Bu yang terjadi? Kolaborasi, Mbak. Kalau di sini pembelajarannya kan berbasis proyek, jadi kita berkolaborasi dengan wirausaha yang ada di sekitar desa Kedung Mulyo ini. Biasanya seperti apa? Kalau di sini banyak pabrik-pabrik, ada pabrik tempe, pabrik tahu, di situ banyak sekali. Ada juga pembuatan keripik, di sini banyak kalau pabrik-pabrik seperti itu. Terus ada juga kemarin kita membuat mie ayam, pembuatan bakso, sama yang untuk anak-anak yang di kelas rendah biasanya kita membuat salad buah. Jadi kita pasarkan di kelas-kelas ini. Terus profil pelajar Pancasila ke pembelajaran di kelas apa? Berpengaruhnya sangat tidak langsung ya Mbak ya. Tapi anak-anak itu secara keseluruhan itu menangkap dia harus seperti apa sih. Nah, seperti itu dalam kehidupan. Di dalam pembuatan proyek ini nanti anak-anak secara tidak langsung dia akan merasakan bahwa sebenarnya seperti ini loh. Nah, jadi anak-anak itu merasakan sendiri seperti kehidupan wirausaha di luar, bagaimana dia harus berbuat apa. Terus apakah proyek mengenai profil pelajar Pancasila hanya menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Tidak Mbak, sebenarnya untuk penggunaan pendekatan lain juga bisa seperti inquiry, berbasis masalah. Jadi kita memberikan masalah-masalah, nanti anak-anak menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimana ya cara itu menanamkan kesadaran dan nilai dari yang bekerja di siswa? Kalau anak-anak di SDN Kedung Mulyo ini sudah membiasakan setiap hari Senin sudah mengadakan upacara. Nah, jadi itu termasuk salah satu kecintaan anak-anak terhadap lingkungan. Terus upaya sekolah yang dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam diri seperti apa? Kita melakukan pembiasaan ya. Jadi setiap pagi sebelum pembelajaran kita ada pembiasaan pagi. Contoh pembiasaan paginya ada melakukan astagfirullah, melakukan istirahat, kita ada kegiatan sholat duha. Kemudian anak-anak yang kelas 4, 5, dan 6 kita juga melaksanakan kegiatan sholat duha. Sudah berjalan sudah lama sekali, sudah bertahun-tahun. Nah, secara tidak langsung itu menjadikan istilahnya apa ya, penanaman keimanan dari ketakwaan anak-anak terhadap Tuhan. Setelah itu bagaimana pelajar yang berkomunikasi di rumah melakukan Ya seperti tadi menanaman untuk cinta, beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kita kan melakukan pembiasaan pagi tadi. Itu menandakan anak-anak bahwa percaya bahwa ada Tuhan. Terus untuk anak mulia
sebisa mungkin. Kalau anak-anak sekarang itu kan sedikit-sedikit istilahnya miso, itu gampang sekali Mbak, terus terang itu di usia anak-anak seperti ini gampang sekali miso. Nah kita itu ada penerapan beberapa hal, jadi kita ada beberapa sanksi yang kita kenakan ke anak-anak. Misalnya kalau miso atau berbicara tidak sopan, nanti disuruh menulis kata-kata. Terus ada anak-anak yang sering menjelekkan, istilahnya memanggil nama orang tua, mabani. Iya, itu secara tidak sengaja, itu kan terus menerus akan berlangsung. Jadi kita penerapannya dengan sanksinya tapi tidak sanksi yang memukul, yang tidak mengorbankan fisik kan sebenarnya. Jadi anak-anak bisa menulis Pancasila, menulis Al-Fatihah, menulis juz amal, sanksi seperti itu. Kalau pertengkaran antara siswa? Iya, pertengkaran antara siswa tergantung Mbak. Pertengkarannya model yang istilahnya yang serius atau yang tidak sengaja tapi terjadi tidak sengaja tapi menjadi serius. Nah, ya itu kita ya tergantung anaknya. Kita pasti memberikan pilihan. Kamu maunya seperti apa? Minta maaf saja selesai. Kalau keduanya sudah saling memaafkan, masalahnya selesai. Tapi ketika satu anak tidak istilahnya tidak terima, terus maunya seperti apa? Jadi kita kasih pilihan. Kalau tidak mau memaafkan, kita biasanya menghukum kedua-duanya. Ya tadi dengan menulis Al-Fatihah 1 kali, 2 kali, tapi ketika itu berulang beberapa kali pertengkaran itu terjadi, sanksinya terus bertambah. Selama ini belum sampai ke ranah situ, karena kita konfirmasi Mbak, sekarang kan sudah ada WA, nah, sudah gampang istilahnya, beda dengan yang dulu-dulu. Kalau sekarang sudah ada WA, misalnya orang tua tidak terima, Bu gimana? Kok ada anak saya dipukul? Nah, baru kita menentukan kedua-duanya. Tapi selama kedua anak itu masalahnya sudah selesai di sekolah, kita tidak pernah untuk menentukan. Terus bagaimana pelajar yang berdimensi berkebinekaan global? Kalau berkebinekaan global itu lebih ya tadi Mbak ya, tidak mengejek, lebih ke berteman dengan siapa saja, baik itu anak orang kaya, anak orang miskin, mohon maaf anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kebetulan di sini ada anak yang berkebutuhan khusus. Nah, di sini itu tidak membedakan, tapi mereka itu berteman walaupun dia tahu harusnya anak itu istilahnya beda dengan dia, tapi tetap berteman, tetap saling menjaga, tetap saling memberitahu kalau misalnya dia tidak paham dengan apa yang diucapkan atau ditugas sama bapak ibu guru, teman-temannya itu membantu, saling membantu. Kalau perbedaan agama apa istilahnya? Itu ada, kebetulan semuanya muslim ya. Terus bagaimana dia cara penerapan dimensi mandiri? Oh, mandiri. Iya, kalau mandiri itu lebih tidak bergantung, terutama kalau kita itu lebih di kelas sedang ya, kelas 1, 2, 3 itu istilahnya mereka masih tahap sosialisasi dari TK ke SD, terutama untuk kelas 1 itu kebetulan itu sangat bergantung istilahnya sama ibu gurunya. Kalau tidak didikte, tidak dituliskan itu biasanya susah. Nah itu kita untuk guru di kelas 1 sudah menerapkan anak-anak itu tidak boleh dibantu walaupun tidak bisa, tapi dituntun. Misalnya dalam ulangan kelas 1, 2, 3 ulangan kan masih dibacakan. Nah kelas 1, 2, 3 tapi nanti ketika anak itu tidak bisa menjawab terus dibacakan sama ibu guru jawabannya mandiri. Dia tidak bisa menulis mandiri tapi sama ibu guru bagaimana tapi jawaban dari anak tersebut. Jadi anak yang menjawab, gurunya yang mendikte. Itu salah satu contoh kita mencoba memandirikan siswa. Jadi tidak kuat tulis. Nah itu sudah tidak ada di SDN Kedungasi. Kalau untuk yang kelas atas? Untuk kelas atas mandirinya gimana ya, tidak bergantung dengan teman. Biasanya kalau anak yang pintar menggambar, misalnya kalau punya tugas menggambar, aku gambar loh. Nah itu semua tugas yang diberikan kepada siswa harus dikerjakan siswa itu sendiri, tidak boleh bergantung dengan teman. Terus bagaimana penerapan dimensi gotong royong di SD Kedungasi?
istilahnya kan bekerja sama. Kalau itu kita biasanya pada hari Jumat setiap 1 bulan sekali di SDN Kedungrojo itu mengadakan Jumat bersih. Nah, karena kebetulan di SDN Kedungrojo ini tidak ada akun ya. Jadi kebersihan itu kita tanggung bersama, ada tiket kelas, nanti setiap pagi istirahat dan pulang anak-anak mengaku sendiri, mengunci pintu kelasnya sendiri. Maka setiap 1 bulan sekali kita ada kegiatan Jumat bersih, membersihkan ke semua lingkungan sekolah masing-masing. Terus Pak, bagaimana penerapan dimensi bernalar kritis? Iya. Kalau bernalar kritis itu sebenarnya sebagai guru itu mengajari ombo, ya, mengajari ombo itu ya, mengajari ombo itu istilahnya memberikan apa ya Mbak, memberikan peluang kepada siapa saja. Anak-anak itu kritis sekali Mbak sekalian. Oh, Bapak Ibu dulu berangkatnya agak telat dulu, baru datang. Itu kritisnya anak-anak. Kebetulan di sini kita selalu ada kegiatan kritik dan saran. Jadi kritik dan saran yang diberikan kepada SDN Kedungrojo dari anak-anak buat guru-guru siapa yang berkeberhasilan, apa yang harus diperbaiki dari Bapak Ibu. Itu setiap tahun ajaran guru biasanya. Jadi anak-anak bisa memberikan istilahnya motivasi untuk Bapak Ibu guru juga. Terus kalau di dalam kelas biasanya siswa berperan aktif Ya. belajar. Kalau pembelajaran kita selalu membuat pembelajaran terbaru Mbak, misalnya ada LCD sekarang. LCD itu anak-anak sangat tertarik. Kita membuat LCD, jadi nanti anak-anak itu kritis. Kenapa gini kok seperti itu? Suka sekali dengan pembelajaran yang model-model seperti itu. Jadi untuk metode ceramah itu kurang menarik. Jadi lebih ke basis masalah, diskusi. Terus kalau di kelas saya itu banyak presentasi yang mereka itu aktif sekali untuk melakukan. Terus siswa itu dibebaskan untuk mengambil keputusan sendiri. Nah itu belum, sampai saat ini belum, masih semua keputusan istilahnya masih dipandu. Jadi mereka berhak, istilahnya berhak apa ya, memberikan pendapat, tapi semua itu tetap dipandu sama Bapak Ibu guru. Karena menurut kami anak-anak di usia SD ya itu masih kurang matang pemikirannya, jadi takut nanti keputusannya itu merugikan teman yang lain atau merugikan apa ya, merugikan pihak-pihak sekolah gitu. Jadi tetap menurut panduan Bapak Ibu. Terus bagaimana penerapan dimensi kreatif di SD Kedungrojo? Kreatif, istilahnya kreatif kan bisa menciptakan sesuatu yang baru ya. Kita membuat pembelajaran di luar. Kebetulan ada kemarin itu pembelajaran di luar kegiatan belajar. Itu sudah kita terapkan setiap agenda setiap tahun. Kemudian kelas 5 itu ada pembuatan batik. Batiknya itu tetap di tempat lain, tapi anak-anak itu membuat sendiri sesuai keinginannya dia sendiri, tapi berdasarkan pembelajaran yang ada. Kalau belajar kayak gitu siswa itu biasanya aktif. Sangat aktif, karena itu jarang terjadi Mbak ya. Kalau di sekolah kan biasalah pembelajaran secara ceramah seperti itu. Kalau di luar itu mereka lebih aktif sekali, pokoknya ini apa, yang seperti ini apa namanya, kan bertanya-tanya. Nanti ketika ada soal di akhir itu gampang sekali atau itu. Terus menurut itu apa sih kegunaan dari belajar Pancasila ini? Kegunaannya ya untuk mendidik anak-anak mencintai tanah air, untuk membuat anak-anak itu istilahnya memiliki karakter diri. Sebenarnya itu lebih penting, punya karakter dalam dirinya masing-masing. Jadi tidak ingin seperti orang lain, dia ingin seperti dirinya sendiri. Seperti itu, tapi tetap tadi pada nilai-nilai Pancasila. Jadi semuanya itu tetap ada aturannya menurut nilai-nilai Pancasila tersebut. Terus bagaimana pelajaran Pancasila ini diterapkan melalui budaya sekolah? Nah, kalau budaya sekolah sepertinya seperti kegiatan Hari Besar Keagamaan.
kita selalu memperingati hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, terus Isra Mi'raj, itu selalu kita adakan seperti tausiah dari kita mengambil dari kiai dari luar untuk anak-anak. Terus biasanya siswa itu aktif dalam penampilan seperti itu. Kalau penampilan kita kegiatan akhir tahun biasanya budayanya kegiatan akhir tahun bisa ada pernikahan seperti itu terus perpisahan itu kalau mau pergi. Kalau biasanya kalau kegiatan Maulud Isra Mi'raj itu kita ada merawis anak-anak yang Dari siswa kita kan punya anak-anak yang melakukan. Terus kalau dengan penerapan budaya 5S itu bagaimana? 5S ya itu sudah diterapkan, senyum, sapa, salam, sopan santun. Kita sudah menerapkan itu sejak lama. Kalau senyum itu sudah sapa, salaman itu dulu ketika mereka berapa dalam bahkan ketika mereka pulang itu mereka melakukan hal sopan santun dan bisa dikatakan seperti yang kalau ada bapak ibu guru berjalan naik mundur itu sudah mulai berjalan di SMA. Cuma memang tidak semuanya ya Mbak ya, anak-anak yang nurut ya ikut, tapi yang anak-anak istilahnya yang apa ya, yang aktif, yang kurang istilahnya ya, tapi tetap dibantu sama bapak ibu guru, selalu diingatkan untuk dinas. Terus bagaimana pelajaran Pancasila diterapkan melalui pembelajaran intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler? Kalau intrakurikuler itu kan bergabung dengan pembelajaran yang ada di kelas Mbak ya. Ya itu biasanya kita menyelipkan hal-hal seperti ya berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian untuk ekstrakurikulernya kita kaya itu sangat bermanfaat sekali untuk melatih kepemimpinan siswa. Terus untuk penilaiannya bulan Ramadan itu gimana? Kebetulan kalau kita maaf saya kan pembinanya kan dari luar jadi kurang tahu. Tapi untuk hasilnya kita merasa hasilnya seperti contoh saat kegiatan upacara bendera setiap hari Senin itu untuk melatih anak menjadi pemimpin itu susah sekali Mbak, tidak berani itu mesti. Tapi setelah ada kegiatan pramuka itu setiap minggu sudah siap. Tapi anak-anak tertentu yang kita anggap mampu, berarti tidak semuanya. Kalau itu aku pembelajaran ekstrakurikuler. Terus bagaimana sih tahapan-tahapan dalam mengolah proyek penguatan politik Pancasila? Ya, yang pertama dalam proyek penguatan Pancasila itu mengawali dengan kegiatan proyek politik. Yang kedua memperkenalkan pelaksanaan proyek politik. Yang ketiga mengikuti rangkaian kegiatan proyek politik. Dan yang keempat mengoptimalkan keterlibatan dalam proyek politik. Terus apa yang menjadi fondasi kegiatan utama pada mata pelajaran dalam penguatan profil belajar Pancasila? Untuk menjadi fondasi utama pada anak itu adalah percaya kepada keagamaan sebelum melaksanakan pembelajaran, kemudian ada kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembelajaran ada baca itu termasuk upaya kita dalam menambahkan Saran Ibu jika menemukan siswa yang tidak peduli dengan program penguatan profil belajar Pancasila di sekolah. jika namanya anak banyak pasti ada yang bisa, ada yang tidak bisa, ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah untuk anak-anak yang seperti itu biasanya kita memberitahu dengan menjelaskan apa manfaat dari proyek Pancasila apa saja. Terus kemudian memberikan wawasan kepada anak tersebut. Tapi lama-kelamaan dengan budaya yang ada di sekolah kita, anak-anak juga mengikuti cara
sendiri pengalaman yang paling berkesan pengalamannya yang paling berkesan ketika kita melakukan pembelajaran di luar, apalagi sekarang kita merangkul waktu itu sangat istilahnya sangat efektif sekali. Jadi kita mendapat dukungan dari wali murid, kemudian anak-anak juga aktif dalam proyek tersebut. Terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Ayo, ngomong. Pas toh. Iya, selesai. Oh. Baik, saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kedua, yaitu Bapak Miftahul Munir, selaku guru dari SDN Kedung Rejo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Baik, untuk Bapak Munir, silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Miftahul Munir dari SDN Kedung Rejo. Saya guru PJOK, merangkap sebagai guru kelas. Masuk di Menurut Bapak, bagaimana sih pelajar yang berdimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia? Menurut saya itu pelajar yang berdimensi apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Adalah jujur pada dirinya sendiri, tidak suka berbohong, apalagi kepada orang tua, pada teman, pada bapak ibu guru. Terus giat beribadah, apalagi ya, pokoknya intinya mereka harus jujur pada diri sendiri. Terus bagaimana pelajar yang berdimensi mandiri di sekolah dasar ini? Penerapannya. Penerapannya mereka bisa belajar sendiri di rumah dan di sekolah. Terutama waktu di sekolah kalau tidak ada bapak ibu guru yang sedang bertugas di luar sekolah. Mereka harus bisa memanfaatkan waktu untuk belajar sendiri walaupun tidak ada bapak ibu guru di sekolah. Terus bagaimana pelajar yang dimensi bergotong royong? Ini biasanya untuk kerja tugas kelompok ya, bergotong royong dalam arti kata membagi tugas masing-masing, terutama tugas kelompok membuat apa tuh karya puisi atau karya yang seperti patung atau apa lainnya itu. Terus ada kerjasama yang saling menguntungkan, bukan satu atau dua anak saja yang bekerja. Terus konsep gotong royongnya gimana dalam pelajaran PJOK? Gotong royong itu dalam arti kata satu, waktu mereka baris harus semuanya harus kompak, harus saling mengingatkan jika itu bahasa salah. Terus waktu apa itu namanya? Waktu gotong royong, contohnya waktu kegiatan praktek lompat jauh, gotong royong dalam arti kata mengisi bak pasir, terus mencakul pasir yang sudah padat biar bisa dipakai lagi. Terus bagaimana penerapan pelajar yang berdimensi bernalar kritis di SDN Kedung Rejo? Ini contohnya tuh siswa yang suka bertanya pada bapak ibu guru, terutama setiap pembelajaran materi di dalam kelas maupun di luar kelas. Mereka sering bertanya dan ingin lebih mengerti dari teman-temannya. Terus bagaimana penerapan pelajar yang berdimensi kreatif? Maksudnya lebih kreatif itu dalam pembelajaran mereka bisa mengembangkan di luar jam sekolah. Mereka bisa belajar di rumah. Lebih kreatif lagi bertanya pada orang tua, bisa jadi mengunjungi perpustakaan atau memanfaatkan media sosial untuk belajar. Kalau dalam pelajaran PJOK itu bagaimana siswa yang kreatif? Kreatif itu mereka yang aktif. Pertama yang aktif, yang istilahnya itu tidak bisa tapi berusaha untuk bisa, walaupun tidak ada bakat di bidang olahraga. Contohnya, misalkan mereka tidak bisa passing volley tapi dia masih berusaha untuk belajar passing volley walaupun itu bukan jam olahraga, misalnya di waktu istirahat atau waktu di luar jam sekolah mereka belajar passing bola voli sendiri. Terus penerapan
pelajar Pancasila yang diterapkan melalui budaya sekolah itu gimana? Penerapan Pancasila dalam budaya sekolah itu contohnya datang tidak terlambat, terus menaati peraturan sekolah, memakai baju sesuai aturan sekolah. Terus apa lagi ya? Contohnya kalau pada Pancasila, upacara rutin rajin, memakai atribut yang lengkap. Biasanya bagaimana sanksi yang diberikan jika melanggar? Sanksi untuk sekolah SD Kedorojo itu tidak memakai kekerasan. Mungkin hukumannya satu, menulis Pancasila atau menulis Asmaul Husna atau menulis Al-Fatihah, untuk istilahnya untuk selain untuk tanggung jawab mereka juga bisa menambah keimanan mereka. Terus bagaimana pelajar Pancasila diterapkan melalui pembelajaran ekstrakurikuler? Kalau ekstrakurikuler itu ekstra wajib untuk SD itu biasanya itu untuk pramuka. Di pramuka mereka diberi tanggung jawab. Biasanya itu di kelompoknya masing-masing ya, kalau pramuka kan ada kelompok masing-masing. Terus kalau misalkan di luar pramuka ada ekstra bola voli, terus ada ekstra drum band untuk tanggung jawab pada alat-alatnya. Maksudnya itu mau mengambil juga harus mau mengembalikan. Terakhir nih Pak, saran yang paling berkesan dalam penerapan pembelajaran profil bahasa Pancasila di sekolah desa. Terus apa lagi tadi? Sudah jelas. Pengalaman yang paling berkesan dalam pembelajaran profil pelajar Pancasila. Paling berkesan itu adalah kegiatan di luar sekolah. Biasanya itu kunjungan ke tempat apa itu namanya, ke tempat semacam tempat gerabah, terus selain gerabah itu ke tempat menganyam. Itu lebih bisa berkreasi dengan bakatnya, lebih fresh, tidak harus di sekolah terus.